Di bahasan kali ini, kita akan bedah tuntas peran Indonesia dalam hubungan internasional. Coba lihat deh bendera-bendera ini. Ini tuh bukan cuma kain berwarna loh. Kalau disatukan, ini jadi simbol sebuah jaring hubungan yang super kompleks. Nggak cuma soal temenan aja, tapi juga menyangkut politik, ekonomi, sampai keamanan. Oke, supaya kita benar-benar paham nih peran Indonesia, kita harus mulai dari yang paling dasar dulu. Jadi, apa sih sebenarnya hubungan internasional itu? Gampangnya gini, ini tuh soal gimana negara-negara saling berinteraksi. Cakupannya luas banget, mulai dari perjanjian dagang sampai usaha bareng-bareng buat jaga perdamaian dunia. Dan semua ini diatur lewat yang namanya kebijakan luar negeri. Oke, definisinya udah dapat ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih seru lagi. Kenapa sih negara-negara harus repot-repot ngelakuin ini semua? Apa coba yang jadi pendorongnya? Nah, jawaban dari pertanyaan ini itu bakal ngebuka semua motivasi di balik setiap keputusan kebijakan luar negeri. Yuk, kita bedah satu persatu faktor pendorongnya. Jadi intinya ada dua jenis tekanan utama nih yang jadi mesin penggeraknya. Pertama, ada faktor internal. Ini datang dari dalam negeri. Contohnya, krisis politik, gara-gara rakyat nggak puas. Terus yang kedua, ada faktor eksternal. Ini tekanan dari luar. Misalnya pas sebuah negara butuh sumber daya alam tapi nggak punya, ya mau nggak mau harus kerja sama negara lain buat dapetin itu. Oke, sekarang kita kerucutkan pembahasannya khusus ke Indonesia. Dari semua interaksi internasional yang dilakukan, sebetulnya apa sih tujuan utamanya? Nah, ini poin yang penting banget buat dicatat. Buat Indonesia, urusan hubungan internasional ini bukan sekedar pilihan, tapi sebuah amanat. Ya, amanat konstitusi. Sebuah tugas yang tertulis jelas di dokumen pendirian bangsa kita. Dan inilah dia, tujuan akhirnya. Kutipan yang sangat kuat dari pembukaan UUD 1945 ini ibarat kompasnya Indonesia. Ini jadi penunjuk arah buat semua kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri. Jadi, setiap langkah yang Indonesia ambil di panggung dunia, ujung-ujungnya ya buat mencapai cita-cita luhur bangsa ini. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya tujuan-tujuan luhur tadi dan faktor-faktor pendorong itu diubah jadi aksi nyata? Yuk kita lihat prakteknya di lapangan, di berbagai sektor. Pertama, kita lihat dari sisi politik. Contohnya gampang, Indonesia buka kedutaan besar di mana-mana, atau menandatangani perjanjian batas wilayah. Inilah yang jadi tulang punggung hubungan antar negara. Tujuannya ya buat membangun jembatan diplomasi dan biar saling ngerti satu sama lain. Lanjut di bidang ekonomi. Nah, ini yang sering kita dengar. Indonesia itu aktif banget dalam perjanjian dagang internasional, entah itu sama negara-negara ASEAN atau di forum G20. Tujuannya apalagi kalau bukan buat genjot pertumbuhan ekonomi, buka pasar baru, dan ujungnya bikin rakyat lebih sejahtera. Eits, jangan lupa, hubungan internasional itu juga ada sisi kemanusiaannya loh. Kalau ada negara lain kena bencana, Indonesia sering kan kirim bantuan. Nah, ini tuh bentuk nyata dari solidaritas dan kepedulian. Ini yang justru memperkuat ikatan sosial dan budaya antar bangsa. Terakhir, ada bidang pertahanan. Misalnya waktu Indonesia beli alutsista atau ngadain latihan militer gabungan sama negara sahabat. Kemitraan kayak gini tuh krusial banget buat menjaga keamanan dan kedaulatan negara kita. Oke, dari semua contoh tadi, sekarang coba kita tarik benang merahnya biar dapat gambaran besarnya. Sebenarnya apa sih arti semua ini buat posisi sebuah bangsa di panggung dunia? Jadi intinya begini. Pertama, hubungan internasional itu ada karena didorong kebutuhan, baik dari dalam maupun dari luar. Kedua, khusus buat Indonesia, kebijakan luar negeri itu jadi alat buat ngejar cita kita yang ada di konstitusi. Ketiga, kebijakan ini dijalankan di banyak sektor, politik, ekonomi, sosial, sampai pertahanan. Dan yang paling penting, tujuan akhirnya ada dua, kemakmuran di dalam negeri dan perdamaian di tingkat global. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di dunia yang makin terkoneksi kayak sekarang, menurut Anda peran apa sih yang paling penting yang harus dimainkan oleh sebuah negara? Coba deh dipikirin.